Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatil kiram, salah satu hikmah dari ibadah siam atau puasa yang kita jalani di antaranya adalah dengan puasa ini insya Allah akan menumbuh suburkan kecintaan kita kepada negeri akhirat. Atau dengan kata lain, dengan puasa ini akan semakin membuncahkan rasa rindu kita kepada surganya Allah di akhirat kelak. Logikanya adalah, mari kita perhatikan orang yang berpuasa. Mereka rela meninggalkan kenikmatan dunia. Mereka meninggalkan makanan dan minuman yang lezat-lezat, tidak berhubungan suami istri. Padahal sejatinya perkara-perkara itu sesuatu yang halal, yang diperbolehkan jikalau di luar bulan suci Ramadan. Semua itu karena orang yang berpuasa sangat yakin atau meyakini bahwa ada sesuatu yang jauh lebih baik. Ada kenikmatan yang lebih kekal, yaitu kenikmatan surga di akhirat nanti. Orang yang berpuasa meyakini bahwa di balik lapar dan dahaganya itu ada pintu surga yang bernama Ar-Rayyan yang sudah menanti. Pemirsa yang budiman, tentang surga atau kenikmatan akhirat di alam sana, kita mengetahuinya berdasarkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan langit dan bumi, sang pemilik alam semesta ini, yaitu di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 14 hingga 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuina linnasi hubus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khayli al musawamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia terhadap apa yang diinginkannya. Jadi ada rasa cinta dari manusia terhadap diantaranya wanita atau lawan jenis, anak-anak, harta benda yang melimpah dari emas dan perak. Dalam konteks sekarang bisa diartikan uang yang banyak. Kemudian al-khayli al-musawamah, kuda-kuda pilihan. Nah, sekarang mungkin kendaraan. Kemudian hewan ternak atau binatang ternak dan sawah ladang. Nah, diartikan barang modal atau perusahaan, bisnis. Zalika mata'ul hayati dunia, yang semua itu adalah perhiasan dunia, kenikmatan dunia. Tetapi kata Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala ada tempat kembali yang baik. Seperti apa? Dilanjutkan di dalam ayat berikutnya. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari semuanya itu? Lilladzina taqau inda rabbihim jannatun. Bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Rabb kalian ada surga, ya. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Surga itu di bawahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Wa azwajum mutahharoh, ada pasangan yang suci. Waridwanum minallah, dan Allah ridho, ada keridoan Allah terhadap para penghuninya. Pemirsa yang budiman, berdasarkan ayat ini, maka kita mengetahui bahwa di satu sisi itu ada semacam fitrah di dalam diri manusia, sesuatu yang inherent, yang melekat
di dalam diri kita bahwa rasa suka, rasa senang, rasa cinta kepada kenikmatan dunia itu adalah sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang sah-sah saja untuk didapatkan. Akan tetapi, kata Allah, ingat, ada sesuatu yang jauh lebih besar lagi kenikmatannya, atau jauh lebih hebat lagi nilainya. Apa itu? Surga di sisi Allah di negeri akhirat nanti. Nah, dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan perumpamaan secara lebih gamblang atau permisalan seperti apa kenikmatan dunia dibandingkan dengan kenikmatan yang lebih hebat di akhirat nanti. Itu berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, wallahi madunya fil akhirati ila mislu ma yaj'alu ahadakum isba'ahu hadhihi. Demi Allah, kata Nabi, tidaklah dunia itu dibandingkan dengan akhirat, melainkan seperti salah seorang dari kalian yang mencelupkan jari tangannya ini. Nah, perawi yang bernama Yahya menunjuk jari telunjuknya itu ke lautan. Fil yami fal yanzur bima yarji. Ya, maka perhatikan apa yang didapat pada jarinya itu. Pasti hanya setetes air atau air yang jatuh hanya netes saja. Nah, ini berdasarkan hadis ini, maka kita bisa mengerti bahwa rasio atau perbandingan antara kenikmatan dunia dengan akhirat itu seperti tadi, sejumlah air yang menempel atau yang menetes dari jari telunjuk dibandingkan dengan air yang ada di lautan samudera yang luas itu. Nah, jika kita coba hitung dengan kalkulasi matematika biasa. Nah, ini tafsir matematika ya, tanda petik. Air yang nempel di telunjuk itu mungkin kurang lebih hanya 5 mili atau 10 mili maksimumnya. Dibandingkan dengan luasnya air laut di samudera. Nah, yang kalau menurut informasi di Wikipedia, jumlah air laut di muka bumi ini kurang lebih ada sekitar 1,335 miliar kilometer kubik ya. Yang kalau dikonversi ke liter itu kali 10 pangkat 21 atau 1 miliar triliun liter. Nah, ini luar biasa, melimpah ruahnya. Jadi kalau 10 mili dibagi air yang banyak tadi itu di laut, akan ketemu angka 7,491 kali 10 pangkat minus 24. Nah, artinya 0,0000 di belakang komanya itu 24, nolnya 24 kali, maka secara ilmu matematik atau statistik ini nyaris sama nilainya dengan nol, bisa dianggap nol. Artinya apa? Maka perbandingan atau yang namanya kenikmatan dunia itu bisa disebut tidaklah berarti apa-apa dibandingkan dengan kenikmatan surganya Allah di akhirat kelak. Dengan demikian, maka seandainya ada yang menggadaikan kenikmatan akhirat yang tiada tara itu dengan yang setetes kebahagiaan dunia yang hanya seuprit bahasa Belandanya itu, maka sungguh malang, sungguh merugi. Dia hanya mengejar secara habis-habisan kesenangan yang hanya setetes tadi itu dengan mengabaikan kebahagiaan yang seperti air laut yang melimpah ruah di samudera. Nah, inilah permisalan yang luar biasa yang disampaikan oleh lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Oleh karenanya, para pemirsa yang budiman, jika seandainya kenikmatan dunia itu kita dapati seperti harta yang banyak, kedudukan, gelar, dan lain sebagainya, maka justru itu semestinya kita jadikan sebagai sarana atau wasilah untuk bisa meraih kebahagiaan yang lebih besar lagi di akhirat nanti. Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab semua itu memang
merupakan alat. Jadi yang namanya aksesoris dunia itu hakikatnya adalah wasilah untuk berbuat kebaikan dalam rangka meraih kebahagiaan di negeri akhirat. Namun tidak berarti bahwa yang tidak memiliki kedudukan, harta, gelar, jabatan, dan sebagainya tidak dapat mencapai kebahagiaan hakiki. Tidak demikian. Sebab hakikatnya adalah kekurangan harta, kemudian kedudukan yang rendah, ataupun tidak adanya gelar dan sebagainya, ini tetap dapat dijadikan sarana untuk selalu taat, untuk selalu mengikuti apa-apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syariatnya. Para pemirsa yang budiman, keyakinan yang demikian ya. Jadi pemahaman bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia yang ada saat ini adalah satu mentalitas yang luar biasa, sikap yang dapat menjadi pendorong orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa untuk bisa mengorbankan segala yang dimilikinya dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, kita lihat apa gerangan yang memotivasi para sahabat untuk berhijrah dari kota Mekah ke Madinah dengan meninggalkan harta kekayaan dan tempat tinggal mereka. Kemudian apa yang mendorong sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an menginfakkan 200 ekor unta berikut muatan-muatannya. Ya. Kemudian apa yang mendorong Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an dengan membelikan kendaraan dan perlengkapan perang untuk 30.000 pasukan kaum muslimin saat perang Tabuk. Ya. Kemudian apa gerangan yang mendorong sahabat Abu Bakar radhiyallahu an menginfakkan seluruh hartanya untuk membiayai perang Tabuk. Dan apa yang mendorong sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu an ketika dia meninggalkan segala kemewahan dan kenikmatan hidupnya, lantas ia memilih hidup sederhana, hidup miskin, agar bisa bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu pendorongnya tidak lain adalah karena mereka semua meyakini bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia yang fana ini. Para pemirsa yang budiman, sebagai penutup ada sebuah ungkapan yang menarik untuk kita renungkan dari Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Kata beliau, sebagian salaf berkata, sumud dunya waj'al fitrokal maut. Berpuasalah di dunia ini dan jadikanlah kematian itu sebagai waktu berbukanya. Ad-dunya kulluha syahrun syamul mutakin. Seluruh waktu di dunia ini adalah bulan puasa bagi orang-orang yang bertakwa. Yasumuna fiha anisahawati al-muharramah. Mereka berpuasa di dunia dari syahwat yang diharamkan. Fa idza ja'ahumul maut faqad inqada syahru syamihim. Dan jika kematian telah datang nanti, maka selesai sudah puasa mereka itu. Wa istahlau aid fitrihim. Lalu tiba waktunya mereka beridul fitri atau berhari raya. Maksudnya adalah mendapatkan kenikmatan di akhirat nanti. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.